got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, 3 block, bitches on my line, and you know. Jackson Bourne pernah berkata bahwa persiapan yang terbaik untuk hari esok adalah melakukan yang terbaik di hari ini. Saya, Karima Sabila Sita, akan men-share sedikit mengenai apa itu budaya organisasi dan dari mana sih budaya itu berasal. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai apa itu budaya organisasi. Dan dari sekian banyaknya materi, ini adalah salah satu materi yang sangat penting banget atau kepake banget pas kita kerja nanti, entah itu di perusahaan yang besar ataupun perusahaan yang kecil. Coba bayangin aja, ketika kita masuk ke perusahaan baru, otomatis kan banyak karyawan yang nggak kenal kita nih. Tapi kita otomatis berpikir, wah, di sini ternyata santai dan open banget ya. Atau, wah, ternyata di sini formal dan disiplin loh. Nah, itu semua dinamakan adalah budaya organisasi. Teman-teman pernah berpikir nggak sih? Lalu apa sih budaya organisasi itu? Nah, simpelnya gini. Menurut Robin 1996, budaya organisasi itu adalah suatu kebiasaan bersama yang dianut oleh anggota perusahaan itu sendiri. So, bukan aturan tertulis di kontrak kerja saja. Tapi ini tuh adalah kebiasaan, mulai dari cara ngomong, cara mengambil keputusan, yang itu tuh udah menjadi kebiasaan otomatis di perusahaan itu sendiri. Terus juga, dari mana sih budaya itu datang? Perlu kita ketahui bahwa budaya itu sumbernya ada 3. Dan budaya itu nggak turun dari langit ya teman-teman. Tetapi budaya itu tumbuh dari 3 sumber utama. Apa itu? Yang pertama, pengaruh dari luar. Misalnya kayak nilai masyarakat, terus kondisi ekonomi, sosial, hukum, dan masih banyak lagi. Di sini saya ngambil contoh seperti yang terjadi tentunya di Indonesia. Kita tahu kan bahwa negara kita terkenal dengan budayanya yang ramah dan sopan santun. Dan ini tuh penting banget. Jadi wajar aja kalau budaya salam, sapa, sopan dan santun itu sudah menjadi kebiasaan yang biasa dilakukan di instansi pemerintahan. Yang kedua adalah nilai masyarakat luas. Seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia terkenal dengan gotong royong dan kebersihan. Budaya ini terbawa sampai ke organisasi. Lalu, yang ketiga, yaitu berasal dari budaya organisasi itu sendiri. Ini yang paling penting. Karena kalau suatu tim sudah pernah berhasil dalam mengatasi suatu permasalahan krisis dengan cara kerja cepat dan kolaboratif, kan lama-lama cepat dan kolaboratif itu jadi budaya mereka kan? Dan ngapain sih kita butuh budaya? Terus fungsinya juga apa? Jangan kira ya budaya cuma buat gaya-gayaan. Fungsinya itu penting banget, yaitu sebagai pembeda. Nah, gini. Kenapa kita bisa bedain Google dengan Bank Mandiri cuman dari karyawannya ngomong? Ya tentunya karena budayanya beda. Selanjutnya juga sebagai identitas. Budaya bikin karyawan ngerasa kayak gue dari bagian sini loh, kayak punya identitas gitu. Gue anak Gojek nih, gue anak BUMN. Nah itu tuh rasanya udah beda. Terus juga sebagai perekat sosial. Budaya jadi lem buat nyatuin orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Jadi kalau ada aturan, kita
kita tidak perlu bingung harus kemana. Dan yang terakhir, yaitu sebagai kompas perilaku. Jadi gini, jika tidak ada aturan tertulis, maka budaya yang kasih tahu. Semisal, oh, di sini hal kayak gini tuh ternyata nggak baik loh. Terus, cirinya gimana sih? Kita bisa lihat dari 7 hal. Kita bisa scan suatu budaya organisasi dari 7 hal ini. Yang pertama, inovasi dan risk thinking. Karyawannya di sini boleh nyoba hal baru nggak? Atau salah sedikit langsung dimarahin? Dan yang kedua, fokus ke detail. Di sini orangnya pada detail banget nggak? Yang ketiga, orientasi hasil. Kira-kira bos lebih fokus ke hasil akhir atau prosesnya? Yang keempat, orientasi tim. Di sini kerja timnya team based atau individual banget. Dan yang kelima, orientasi karyawan atau orientasi orang. Pas mau ambil keputusan, nampak ke karyawan, dipikirin nggak sih? Dan yang keenam, agresivitas. Di sini kerjanya kompetitif dan ngegas nggak? Dan yang terakhir yaitu stabilitas. Karyawan di sini tuh lebih senang dengan perubahan atau lebih senang yang stabil dan aman-aman aja. Nah, biar nggak abstrak, ini contohnya. Kayak Kabupaten Malang. Mereka pakai prinsip mantap-mantap, kayak fokus, teguh, konsisten. Ini tuh dipakai atau jadi budaya kerja ASN di Kabupaten Malang. Terus juga di Bank Mandiri, mereka pakai nilai teach, trust, integrity, customer focus, profesionalisme, dan excellent. Ini jadi kompas semua karyawan yang kerja di Bank Mandiri. Terus wujudnya kayak gimana? Ada 3 level. Budaya punya 3 wujud, mulai dari yang nggak kelihatan sampai yang kelihatan banget. Kayak yang pertama, gagasan atau ide. Misalnya kayak nilai, moral, visi misi yang udah ada di kepala orang. Contohnya tuh kayak, kami percaya kejujuran itu nomor 1. Kelihatan kan? Itu nggak ada wujudnya atau abstrak. Terus yang kedua, yaitu tindakan. Seperti perilaku di kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai gitu. Next, yang ketiga ada karya atau artefak gitu. Ini tuh bentuk fisiknya, sesuatu yang gampang banget dilihat. Jadi intinya gini, budaya organisasi itu kayak kepribadian di suatu organisasi. Dia nggak kelihatan, tapi ngefek ke semua hal. Mulai dari cara kerja, cara ngambil keputusan, sampai betah gaknya karyawan kerja di sana. Kalau ketika kalian nanti kerja, coba deh perhatiin 3 wujud tadi. Karena dari situlah kita bisa tahu, oh perusahaan ini tuh cocok nggak sih buat kita? Simpelnya tuh kayak gitu. So, banyak hal yang udah kita pelajarin. Mulai dari apa itu budaya organisasi, dari mana asalnya, dan semua hal yang ada di dalamnya. Saya pernah mendengar quotes yang mengatakan, culture, it's strategy for breakfast. Yang artinya, budaya organisasi jauh lebih menentukan keberhasilan daripada rencana strategi di atas kertas. Maka dari itu, jangan biarkan strategi hebatmu gagal karena budaya yang rapuh. Mari mulai bangun lingkungan kerja yang saling mendukung dan inovatif. Sekian, saya Karima Sabila Sita pamit undur diri dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.